kita akan membahas mengenai materi yang terakhir dalam pertemuan ini, yaitu layanan sistem operasi. Jadi layanan sistem operasi yang disediakan oleh sistem operasi itu adalah, yang pertama adalah program development. Jadi yang dimaksud dengan program development itu adalah bahwa sistem operasi itu harus mampu menyediakan layanan kepada user untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah program gitu ya. Contohnya misalnya sistem operasi itu harus minimal itu menyediakan atau memiliki text editor gitu ya, ataupun juga debugging tool untuk melakukan fungsi-fungsi layanan program development ini. Kemudian yang kedua itu adalah program execution. Jadi sistem operasi itu harus dapat menghandle beberapa tugas atau task yang membutuhkan eksekusi sebuah program. Jadi tugas utama dari sistem operasi itu adalah tentunya mengatur jalannya task atau tugas-tugas yang sedang berjalan tersebut. Kemudian yang ketiga, layanan dari sistem operasi itu adalah akses input-output device. Jadi sebuah sistem operasi itu harus dapat mengontrol akses user ke perangkat I/O. Dengan apa? Dengan menampilkan interface yang sama walaupun user itu mengakses media yang berbeda. Jadi dalam hal ini ketika user itu mengakses sebuah I/O gitu ya, maka tampilan atau interface yang diberikan itu sama gitu ya, meskipun sebenarnya mengakses media yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya itu adalah layanan yang lainnya adalah controlling system and file access gitu ya. Jadi sebuah OS itu harus dapat mengontrol hak akses user dalam mengakses file serta sistem dari komputer tersebut. Jadi melakukan assignment. Jadi yang berhak mengakses file itu user yang mana gitu, yang berhak mengakses direktori itu user yang mana, dan seterusnya itu adalah merupakan tugas sistem operasi terkait dengan controlling system and file access. Kemudian yang kelima, layanan yang kelima adalah sistem operasi itu menyediakan error detection and response. Jadi sebuah sistem operasi itu harus memiliki fasilitas agar bisa mendeteksi error gitu ya, dan menginformasikannya kepada user dengan cara yang mudah dimengerti oleh user. Jadi dalam hal ini OS juga harus memiliki respon gitu ya, yang tepat dan cepat terhadap error yang terjadi gitu ya, untuk mempermudah user dalam penggunaan operating system. Jadi ketika terjadi error yang ada gitu ya, maka error tersebut dapat diinformasikan kepada penggunanya itu dengan cepat. Contohnya misalnya nih, sederhananya ya, misalnya Anda tidak diberikan akses untuk melakukan modifikasi data, mendelete gitu ya, atau merename sebuah file gitu ya, maka dengan sangat cepat si sistem operasi akan memberikan error yang terjadi itu apa sih informasinya gitu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir itu adalah accounting. Jadi sebuah OS itu juga harus mampu menghitung gitu ya, serta menginformasikan proses-proses yang dirasa itu penting untuk diketahui oleh user gitu ya. Yang dimaksud dengan accounting itu adalah memberikan informasi yang penting gitu ya. Contohnya misalnya monitoring performance gitu ya, seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya ya. Jadi misalnya masing-masing performance dari memori, kemudian performance dari CPU, dari networking, GPU dan sebagainya itu akan disajikan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan accounting. Accounting itu adalah menghitung, mengcounting, kemudian hasil hitung-hitungannya itu menginformasikan. Misalnya utilisasi dari memori yang saat ini digunakan itu adalah sudah mencapai misalnya 8 GB, itu sudah mencapai 4 GB. Artinya di counting dari memori yang sedang digunakan itu berarti baru 50% yang digunakan. Berarti ada 50% yang masih tersisa, yang masih free, yang bisa digunakan untuk proses yang lainnya. Demikian pembahasan pada pertemuan kedua ini ya, terkait dengan pengenalan sistem operasi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga.